aku Rani dan ini Komunikasi, tempat di mana kamu akan belajar komunikasi dengan asik. Yaps, di episode ketiga ini aku bakalan ngebahas tentang komponen dasar iklan. So, pastikan kamu nyimak sampai akhir ya. Ketika akan merancang sebuah produksi iklan, tentu saja kita harus memahami komponen dasarnya. Atau lebih mudahnya, hal-hal apa saja sih yang seharusnya ada di dalam sebuah iklan? Nah, di dalam sebuah iklan, baik iklan cetak maupun elektronik, harus memiliki komponen dasar. Yang pertama adalah hook. Hook adalah bagian paling penting dalam iklan yang terletak di bagian awal. Hook ini dirancang untuk mencuri perhatian dengan cepat dan menarik audiens untuk berhenti sejenak dari aktivitas, agar dapat melihat iklan tersebut dengan lebih lanjut. Hook juga bertujuan untuk menciptakan rasa ingin tahu terhadap isi dari iklan itu sendiri. Kenapa hook ini penting? Bayangkan kamu sedang memancing di sungai yang beraliran deras. Agar mendapatkan ikan, maka kamu harus menyiapkan umpan dan kail pancingan yang tepat agar bisa mendapatkan tangkapan di tengah derasnya air. Hal ini dianalogikan seperti di tengah banyaknya iklan dari produk kompetitor, pihak pengiklan harus mampu membuat formula iklan yang efektif untuk menjaring konsumen dan meningkatkan engagement. Hook yang efektif dapat membuat audiens penasaran untuk lebih banyak berinteraksi dengan produk yang sedang ditampilkan atau diiklankan. Tanpa hook yang kuat, iklan bisa saja sangat mudah untuk dilewatkan dan tergantikan oleh iklan-iklan lain yang lebih menarik. So, apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat hook yang efektif? Kamu bisa coba beberapa formula, seperti melontarkan pertanyaan ke audiens, menggunakan fakta yang mengejutkan, menanyakan pertanyaan yang sedikit provokatif, sedikit men-trigger FOMO atau Fear of Missing Out, dan bisa juga mengutip perkataan seseorang. Selain hook, yang diperhatikan dalam iklan pada umumnya adalah visual. Elemen visual seperti gambar, ilustrasi, typography, atau video sangat penting untuk membuat iklan lebih menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan. Lanjut ke komponen dasar iklan lainnya, sangat penting untuk menampilkan identitas seperti logo dan nama produk untuk memperjelas identitas produk yang sedang ditampilkan atau diiklankan. Kamu juga bisa menambahkan jingle. Jingle ini bisa berupa musik yang menarik dan mudah diingat. Tujuannya agar ketika konsumen mendengar musik itu, langsung teringat dengan produk yang diiklankan. Kemudian dalam situasi yang memungkinkan, pembuat iklan juga bisa menambahkan informasi kontak yang mungkin saja nanti diperlukan untuk menghubungi pengiklan. Nah, dalam membuat iklan, kita perlu menyusun teks atau biasa kita kenal dengan copy untuk menjelaskan lebih detail tentang produk yang diiklankan dengan menonjolkan keunggulan dan berisi deskripsi yang mudah dan cepat dipahami. Anatomi penulisan copy atau copywriting biasanya tidak jauh dari judul atau hook. Lalu ada subheading sebagai jembatan antara judul dan body yang sifatnya opsional. Kemudian ada juga body copy yang berisi informasi lanjutan tentang value proposition produk atau alasan dari target konsumen melakukan tindakan sesuai tujuan iklan atau yang kita kenal juga dengan nilai atau keunggulan dari produk itu sendiri. Aku akan bahas lebih detail tentang copywriting. Dalam copywriting penting banget untuk menentukan tujuan awal dari kenapa sih iklan ini dibuat. Dengan dasar ini, kita bisa menyampaikan value atau nilai yang ingin dikomunikasikan pada konsumen dengan tepat. Penggunaan dan pemilihan kata yang tepat dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk yang diiklankan. Hindari menggunakan kata dan kalimat yang ambigu. Padatkan kata-kata agar tidak terjadi pemborosan, karena kita perlu memasukkan hal-hal yang penting saja dan kemudian gunakan kalimat aktif yang bernada ajakan. Dalam proses beriklan, pastinya harus meng-highlight keunggulan atau sisi positif dari produk yang diiklankan. Tapi jangan juga terkesan berlebihan dan palsu ya, karena konsumen nantinya akan jadi malas untuk menanggapi iklan tersebut.
Kunci penulisan copywriting adalah selalu menyempurnakan materi iklan agar menghasilkan versi yang paling baik. Selalu cek dan recheck agar tidak terjadi kesalahan dan dapat menyampaikan pesan dengan efektif. Selanjutnya ada slogan atau tagline, yaitu kata-kata unik yang diasosiasikan terhadap sebuah merek. Dan ada call to action, yaitu kalimat ajakan agar target konsumen mau melakukan suatu tindakan. Dalam menuliskan call to action atau CTA, pastikan to the point dan tidak bertele-tele. Kalau bisa, tulislah CTA ini beberapa kali, meskipun terkesan mengulang dan membosankan, namun tidak bagi orang yang melihat iklan kita. Dan pastikan CTA ini hanya ada satu tindakan agar tidak membuat orang bingung. Nah, jadi gimana nih? Udah tahu kan ya tentang komponen dasar iklan? Pastinya podcast ini gak cuma sekali ya. Jangan lupa tungguin episode-episode selanjutnya yang pastinya informatif biar belajarmu gak gitu-gitu aja. Ingat, satu hari satu topik belajar lebih baik daripada bengong aja. Okay, the time is up. Thank you so much and see you on the next episode. I'm Rani signing out. Ciao.